wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 3C Prodi S1 Ilmu Keperawatan akan mempraktekkan tugas role play terkait dengan manajemen risiko di laboratorium. Saya, Fitria Amalia, berperan sebagai pekerja senior 1. Saya, Nur Irmi Herunisa, berperan sebagai pekerja junior 1. Saya, Putri Nur Sabrina, berperan sebagai analisa K3. Saya, Isdalia, berperan sebagai pekerja junior 2. Saya, Aditya Ilham, berperan sebagai pekerja senior 2. Pada suatu hari, Ilmi dan Iis datang ke laboratorium tempat mereka bekerja dengan terlambat. Hai Is, kamu baru berangkat? Iya. Ayo kita masuk ke laboratorium. Nanti terlambat kena marah sama senior. Ayo Is. Kemudian Ilmi dan Iis sama-sama masuk ke laboratorium bersama dan langsung menyiapkan perlengkapan yang harus mereka gunakan dan mereka bawa. Is, ini kita perlu memakai APD seperti jas lab ya? Iya, paling cuma ya sebagai formalitas saja nih. Ilmi dan Iis sama-sama memakai APD yang ada di ruangan ganti laboratorium tersebut. Aduh, Mi, aku lupa mau pakai sepatu di mana ya? Ya udah nggak apa-apa Is, pakai sendal aja. Ayo kita ke ruang laboratorium, kita udah terlambat, nanti kita kena tegur oleh senior. Ya udah, ayo. Yuk. Ilmi dan Iis akhirnya memasuki ruang laboratorium dengan terburu-buru dan Iis tetap memakai sandal saat masuk ke ruangan laboratorium. Nanti kita akan menyampurkan cairan ini H2S 04 sebanyak 0,2 mili dan cairan aqueous sebanyak 5 mili. Nanti hati-hati ya jika mencampurkannya karena cairan berbahaya, nanti bisa iritasi kena kulit. Oh iya Is. Aduh, oh iya Is, aku lupa tuh handscoon gimana ya? Terus bagaimana kita akan melanjutin atau tidak? Lanjut saja Is. Lanjut saja Is. Kita sudah telat biar kita nggak kena tegur oleh senior. Ya udah. Kemudian Ilmi dan Iis mulai menuangkan cairan H2SO4 ke dalam gelas berisi cairan aqueous. Lalu keduanya menggoyangkan gelas yang berisikan cairan kimia tersebut agar tercampur merata. Tiba-tiba saat menggoyangkan gelas, Ilmi tidak sengaja menumpahkan cairan tersebut dan mengenai tangan kanannya karena Ilmi pada saat itu tidak memakai handscoon. Tak lama kemudian dengan situasi yang sama yaitu saat menggoyangkan gelas yang berisi cairan kimia tersebut, Iis juga tidak sengaja menumpahkan cairan kimia tersebut ke badannya dan terkena baju sampai menyerap ke bagian tubuh perutnya karena jas yang digunakan Iis tidak dikancikan dengan benar. Sudah, yang penting hati-hati saja saat menyampurkan cairannya, jangan sampai tumpah ya, Mi. Oke Is. Aduh Is, cairan kimianya kena tanganku Is. Gimana ya ini? Aduh, sama juga Mi, aku juga terkena cairan. Bagaimana kita membasuhkan dengan air yang mengalir? Ayo Is. Lalu Ilmi dan Iis bergegas ke kamar mandi dan membasuh tangan dan anggota badan yang terkena tumpahan cairan kimia tersebut. Kemudian setelah Ilmi dan Iis membersihkannya, mereka berdua melapor ke pekerja lab senior yakni Fitria dan Aditya. Saat itu Ilmi dan Iis memasuki ruangan Fitria dan Aditya. Permisi Kak. Ya, silakan masuk. Saya dan Iis di sini untuk melaporkan kejadian yang baru kita berdua alami. Nah, kenapa? Boleh kalian jelaskan terkait kejadian yang baru kalian alami tadi? Baik, jadi begini Kak, kami berdua sedang melakukan pekerjaan kami di ruang laboratorium, sedang menyampurkan cairan H2S04 sebanyak 0,2 mili dan aqueous sebanyak 5 mili. Kemudian tiba-tiba cairan tersebut itu tumpah mengenai tubuh kita dan pakaian kita.
Oke, memangnya saat kalian melakukan uji laboratorium tersebut, apakah tidak ada pengawas yang mengawasi kalian? Tidak ada kak. Nah, lalu kalian sudah melakukan penanganan pertama yang Sudah. sesuai prosedur pada anggota tubuh kalian yang terkena cairan tadi? Sudah, kami sudah mengganti pakaian kami dan mencuci tangan dan perut kita yang terkena cairan tersebut menggunakan air mengalir. Sudah kak, saya sudah membasuh tangan saya dan mengoleskannya dengan gel luka bakar. Baik, jika sudah, lalu saya tanya, apa penyebab kecelakaan yang ada di laboratorium tersebut bisa terjadi pada kalian berdua? Jadi saya dan Iis datang terlambat dan kita memakai APD dengan tergesa-gesa. Lalu kami mengabaikan standar prosedur laboratorium yang sudah ada. Nah, iya. Lalu mengapa kalian mengabaikan standar prosedur yang sudah tertera di depan ruangan? Jadi begini kak, sebelumnya kami berdua belum mendapatkan supervise yang baik dan bertanggung jawab di laboratorium, dan terkait standar prosedur yang tertera itu memang mutlak kesalahan dari kami berdua, karena terhadap peraturan tersebut sehingga mengakibatkan kami berdua itu mengalami kecelakaan di ruang laboratorium. Baik. Lain kali, kalian harus bisa mengutamakan terkait keselamatan dan juga keamanan diri kalian terlebih dahulu. Khususnya saat bekerja di laboratorium kimia ini. Karena kalian berdua juga tahu ya, bahwasanya cairan kimia itu dapat memberikan efek atau dampak yang negatif, yang baik, yang buruk, dan ringan kepada kalian. Nah, salah satunya itu, jika terkena tangan, itu dapat menyebabkan iritasi, luka bakar, dan lain-lain. Nah, betul itu. Nah, kemudian yang harus kalian lakukan atau perhatikan juga yaitu dalam penggunaan APD-nya. APD yang benar, yakni kalian harus memakai jas lab yang benar, masker, face shield, dan juga sepatu. Nah, tentunya jas sepatu. Baik kak, mohon maaf atas kelalaian dan ketidakfokusan kami berdua dalam melakukan pekerjaan di ruang laboratorium. Dan terima kasih juga untuk penjelasan dan arahannya. Ya, sama-sama. Lain kali kalian harus bisa memperhatikan lagi ya terkait prosedur yang ada di laboratorium ini. Nah, setelah ini kalian nanti menemui bagian pengawasan K3 ya, atau penanggung jawab dalam laboratorium ini untuk melaporkan kejadian yang tadi kalian alami. Yang tadi saya sudah berikan catatan ini, nanti silahkan kasihkan ke bagian pengawas K3 ya. Baik kak, Nah, terima kasih kak. Kami permisi. sama-sama ya. Kemudian Ilmi dan Is menuju ruangan pengawas K3. Permisi bu. Iya, selamat masuk. Jadi begini Bu, kami berdua ingin melaporkan kejadian kecelakaan di ruang laboratorium tadi pagi yang terjadi pada kami berdua. Ini hasil laporan. Saya lihat ya. Pengawas K3 memeriksa laporan tertulis tersebut dan membacanya. Jadi, untuk kejadiannya adalah kalian berdua terkena cairan kimia yang mengenai tangan dan perut. Tetapi kalian sudah melakukan penolongan pertama sesuai dengan prosedur. Dan kalian juga sudah mengobati luka tersebut dengan obat yang sesuai. Selain itu, senior kalian berdua sudah menjelaskan terkait penggunaan APD yang benar. Di mana penggunaan APD yang benar saat melakukan pekerjaan di laboratorium, yaitu menggunakan jas lab, masker, face shield, dan sepatu dan handphone. Begitu saja. Apakah ada yang perlu kalian laporkan lagi kepada saya? Tidak ada. Jadi terima kasih. Kami berdua izin keluar dulu. Kemudian Ilmi dan Iis keluar dari ruangan pengawas K3 tersebut. Sekian video roleplay terkait manajemen resiko di laboratorium dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.